Ainun Mahya adalah seorang perempuan yang mencoba sabar dan ikhlas menjalani hidupnya. Kematian suami tercinta diiringi drama percintaan yang menyesakkan dada, hingga menghadirkan perempuan lain dalam rumah tangganya, membuatnya harus rela kehilangan cinta dan kepercayaan terhadap suaminya sendiri. Sanggupkah Ainun tersenyum setelah cobaan bertubi-tubi menimpanya? Adakah cinta baru yang akan menutup luka masa lalu, hingga ia percaya kembali jika cinta sejati itu memang ada? Aku tidak pernah merasa kehilangan suamiku suatu malam pun, karena setiap malam dia selalu berada di sampingku. Kenapa tiba-tiba suamiku itu memiliki istri kedua, bahkan memiliki anak dari maduku, bahkan aku sendiri sedang mengandung? Ainun Mahya. Namaku Ainun 23, aku adalah perempuan yang ketika 19 tahun telah dinikahkan dengan seorang lelaki asing yang baru ku kenal. Aku seorang perempuan yang tiba-tiba dijodohkan dan langsung dinikahi lelaki yang belum pernah ku kenal sebelumnya. Aku seorang anak yang harus rela berpisah dengan keluarga tercinta untuk mengabdi kepada suami yang baru menikahiku. Ainun nama panggilan akrabku. Setelah menikah aku diboyong tinggal bersama suami dan ibu mertua, jauh meninggalkan kota kelahiranku, meninggalkan kampung halamanku yang penuh dengan sejuta kenangan, terutama kenangan bersama mendiang ayah dan ibuku. Sejak kecil aku sudah yatim piatu dan dibesarkan oleh nenek dan kakek. Selama 4 tahun aku berumah tangga dengan Mas Hadi. Dia adalah termasuk suami penyayang, lemah lembut dan tidak pernah berkata kasar apalagi berperilaku brutal. Jika aku punya kesalahan, dia selalu menasehatiku dengan lembut. Ibu mertuaku bilang jika suamiku itu lulusan pesantren dan itu bisa kulihat dari perilaku dan kesolehannya selama ini. Aku sangat bahagia menjadi istrinya. Semua kebutuhanku ia penuhi. Aku tidak kekurangan apapun termasuk kekurangan kasih sayang orang tua. Aku memang anak yatim piatu. Orang tuaku sudah meninggal ketika aku masih berusia 11 tahun hingga aku diurus oleh nenek dan kakekku. Ibu mertuaku begitu sangat menyayangiku seperti anaknya sendiri. Ayahnya Mas Hadi sudah lama meninggal. Aku pun belum sempat bertemu dengannya. Selama 4 tahun pernikahan, kami hidup bertiga di sebuah rumah yang lumayan besar. Mas Hadi adalah lelaki soleh yang pernah ku kenal. Dia juga termasuk lelaki baik yang bertanggung jawab serta penuh kasih sayang. Entah kenapa aku merasa menjadi perempuan paling beruntung bisa menjadi istrinya ditambah mertua penyayang seperti Bu Ayu. Kini aku sedang mengandung 8 bulan. Selama 4 tahun ini, aku belum pernah mudik ke kampung halamanku. Setelah menikah dan pindah ke rumah mertua yang menyeberang lautan ini, aku belum pernah bertemu lagi dengan nenek dan kakekku. Terlalu banyak alasan hingga aku tidak bisa pulang menemui mereka, hanya bisa menghubungi mereka lewat telepon. Pagi ini aku melihat suamiku sudah berdandan rapih menggunakan baju batik serta celana berwarna senada. Dia tersenyum lembut mendekatiku lalu memelukku. Terlihat jika wajahnya merasa kecewa serta merasa bersalah karena tidak bisa mengajakku pergi ke pernikahan rekan kerjanya. Maaf ya, Mas tidak bisa mengajakmu pergi ke kondangan. Lokasinya di luar kota, Mas tidak mau kau sampai kecapean. Ujar Mas Hadi sambil mengelus perutku yang membuncit itu. Aku hanya bisa tersenyum kemudian mengangguk. Tidak apa-apa Mas, aku mengerti kok. Mas tidak mengajakku bukan karena tidak menyayangiku, tapi karena Mas peduli dengan kesehatanku serta calon bayi kita. Terima kasih sudah mengerti keadaan dan kecemasan yang Mas rasakan. Ujar Mas Hadi sambil mengekpek keningku. Aku tersenyum kemudian mengelus baju batik yang dikenakan suamiku itu. Aku sangat menyukai motif batik itu. Sayangnya kata Mas Hadi couple baju itu adalah dress pendek selutut. Jadi dia hanya membeli baju batik untuknya saja tanpa membeli pasangannya karena aku seorang muslimah yang selalu berusaha untuk menutup seluruh auratku. Aku sangat menyukai batiknya, ujarku. Maaf ya, Mas tidak bisa membeli couple baju ini. Baju pasangannya terlalu seksi. Jawab Mas Hadi sambil mengelus kedua pipiku. Aku mengerti kok Mas. Terima kasih untuk pengertiannya. Mas pergi dulu ya. Assalamualaikum. Pamit Mas Hadi. Waalaikumsalam. Tak lupa aku mencium tangannya yang terasa sangat dingin.
Mas Hadi pun menciem keningku dan mengekpe bibirku kemudian masuk ke mobilnya. Dia bilang akan berangkat sendiri karena teman-teman kerjanya yang lain sudah berangkat lebih dulu. Sebelum pergi ia kembali minta maaf padaku karena tidak bisa mengajakku pergi bersamanya. Aku pun sedikit merasa heran kenapa dia dari semalam selalu mengucapkan kata maaf. Hati-hati ya mas, ujarku sambil melambaikan tangan. Ia pun membalas lambaian tanganku sambil diiringi senyuman manis dan entah kenapa dengan perasaanku saat itu, seperti ada yang aneh. Selama ini ia tidak pernah melambaikan tangannya padaku. Kenapa dengan perasaanku? Mudah-mudahan saja Mas Hadi selamat sampai tujuan. Batinku. Aku hanya diam bengong sambil menatap kepergian suamiku yang mobilnya sudah tidak nampak lagi di depan mata. Tiba-tiba muncul perasaan khawatir dan kecemasan dalam hatiku. Tapi entah apa alasannya itu hingga tak henti-hentinya aku berdoa untuk keselamatan suamiku. Ainun! Terdengar suara ibu mertua memanggilku hingga membangunkanku dari lamunan yang tiba-tiba terasa menakutkan. Tentu saja aku langsung menghampiri ibu mertua di dapur. Ibu memanggilku. Bu Ayu tersenyum kemudian menyuruhku untuk duduk dan mencoba resep masakan yang baru dibuatnya itu. Cobain ya. Ibu mertua menaruh masakan yang baru dibuatnya itu. Katanya itu resep yang ia dapatkan dari sahabatnya. Bu Ayu memiliki sebuah bisnis catering yang lumayan besar. Tak pernah ibu mertuaku itu menyusahkanku apalagi Mas Hadi. Ibu mertuaku itu sangat mandiri meskipun usianya sudah tidak muda lagi dan yang terpenting dia tidak pernah menganggapku sebagai menantu. Tapi dia sudah menganggapku sebagai anak kandungnya sendiri. Mungkin bisa dikatakan jika aku ini adalah salah satu menantu paling beruntung yang memiliki ibu mertua sebaik Bu Ayu. Enak Bu, ujarku setelah mencoba resep baru itu. Terlihat ibu mertua tersenyum senang. Apa Hadi sudah punya nama untuk cucu ibu? Tiba-tiba ibu bertanya soal nama cucunya. Maryam, itu pilihan nama yang Mas Hadi berikan. Apa ibu suka? Tanyaku. Kulihat ibu mertuaku tersenyum. Nama yang bagus. Salah satu nama yang tertulis dalam Al-Quran. Sepertinya ibu mertuaku itu sangat setuju dengan nama itu. Tiba-tiba ibu menatapku begitu dalam hingga aku sendiri merasa heran dengan tatapannya. Hari ini ibu melihatmu sedikit berbeda. Apa kau sedang memikirkan sesuatu? Tanya Bu Ayu. Aku hanya diam saja sambil menunduk. Selain merasa khawatir atas keberangkatan Mas Hadi keluar kota, aku pun merasa cemburu dan entah cemburu seperti apa yang sedang aku rasakan itu. Aku baik-baik saja, Bu. Terpaksa aku berbohong karena tidak mau membuat ibu khawatir akan rasa cemasku pada putranya. Ketika 30 menit berlalu, terdengar suara telepon rumah yang kala itu berdering nyaring di sebelah ibu mertua. Seketika itu pula aku mengangkatnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa benar ini dengan keluarga Pak Hadi Maulana? Terdengar suara seorang perempuan yang suaranya belum pernah kudengar sebelumnya. Iya betul, saya istrinya. Maaf ibu, saya dari petugas rumah sakit ingin mengabarkan jika suami Anda mengalami kecelakaan tunggal di sebuah jalan tol. Dek, di detik itu pula seolah ada petir yang menyambar jantungku. Jangan tanya bagaimana dengan reaksiku. Aku shock, takut, terkejut bukan main hingga tiba-tiba air mata membasahi pelupuk mataku dan sudah pasti dengan satu kedipan air mata itu pasti akan jatuh menetes membasahi pipiku. Kulihat ibu mertua bengong dan mendekatiku. Ia belum tahu apa yang terjadi dengan putranya. Kenapa Ainun? Seketika aku menangis dan hampir saja terjatuh kalau saja ibu tidak menahanku. Tubuhku terasa lemas, bahkan aku merasa tubuhku hilang kesadaran. Katakan Ainun, ada apa? Siapa yang menghubungimu barusan? Tanya ibu mertuaku kembali. Mas Hadi, Bu. Ujarku yang tak sanggup untuk memberi kabar buruk itu. Mungkin inilah arti dari perasaanku yang sedari tadi tidak karuan merasa khawatir atas kepergian suamiku. Aku merasa khawatir dan cemburu. Jika rasa khawatirku dilandasi karena terjadinya kecelakaan yang menimpa Mas Hadi,
Lalu apa yang membuat perasaanku dilanda cemburu? Karena yang aku tahu suamiku itu pergi seorang diri dan yang aku tahu pula kalau suamiku juga orangnya setia. Ainun, tenangkan dulu dirimu. Tarik nafas pelan-pelan, nak. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa dengan Hadi? Kembali ibu mertua mengulang pertanyaannya. Aku juga dapat melihat raut wajahnya yang ikut khawatir meskipun ibu mertua belum tahu tentang kabar putranya yang kecelakaan. Mas Hadi kecelakaan, Bu. Dengan berat hati aku memberitahukan pada ibu tentang nasib buruk yang menimpa putranya. Tentu saja ibu mertuaku itu terkejut dan langsung memelukku hingga kami berdua agar Mas Hadi baik-baik saja. Sebisa mungkin aku berusaha untuk tenang meskipun hati sudah tidak karuan. Apalagi kini aku sedang mengandung, aku tidak mau terjadi apa-apa pada kandunganku ini. Masih di hari yang sama. Setelah mendapatkan kabar jika Mas Hadi mengalami kecelakaan, seketika itu pula aku dan ibu mertua segera pergi ke rumah sakit di mana Mas Hadi dibawa. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, tak henti-hentinya aku berdoa, bahkan ibu mertuaku sudah sedari tadi menangis. Maklum saja Mas Hadi adalah putra semata wayangnya, bahkan mereka tidak punya saudara yang lain. Setelah sampai di rumah sakit, segera kami turun dan bergegas mencari di mana Mas Hadi dirawat. Seorang perawat mengatakan jika Mas Hadi berada di ruang UGD dan segera kami menuju ke sana. Mataku tertuju pada lelakiku yang sedang berbaring di sebuah ranjang di ruangan UGD. Baju batik yang kini sudah dipenuhi oleh darah membuat hatiku takut dan teriris. Kulihat dokter dan beberapa perawat berusaha menolong Mas Hadi. Mas Hadi, sungguh aku hampir tidak percaya dengan apa yang terjadi pada Mas Hadi saat ini. Baru tadi pagi Mas Hadi memelukku, mengekbek keningku, serta mengekbek bibirku dengan lembut. Kini malah terbaring lemah di ruangan rumah sakit. Ibu sudah menangis histeris melihat keadaan putranya. Mas Hadi bertahan ya, ujarku ketika tangannya berusaha untuk menggenggam tanganku. Maafkan aku, Ainun. Satu kalimat itu yang aku dengar dari mulutnya saat terakhir kali ia menutup matanya. Lagi-lagi kata maaf yang keluar dari mulut suamiku. Kesalahan apa yang telah ia buat padaku hingga dalam keadaan darurat seperti ini, dia masih meminta maaf padaku. Kata maaf dari Mas Hadi membuat tanda tanya besar untukku. Ada perasaan aneh yang aku rasakan saat itu. Mas Hadi, Mas bangun! Aku berulang kali membangunkannya saat matanya terpejam dan seolah tidak mau membuka matanya untuk menatapku. Dokter kembali memberi tindakan. Ibu mertua sudah memelukku saat seorang perawat menyuruh kami untuk menunggu di luar. Awalnya aku menolak, tapi ibu membujukku untuk menunggu di luar. Bu, apa Mas Hadi akan baik-baik saja? Tanyaku sambil berlinang air mata, berharap ibu akan mengeluarkan sebuah kalimat yang bisa menenangkanku. Doakan saja. 15 menit setelah itu, seorang dokter keluar menghampiri kami dengan raut wajahnya yang diselimuti kekecewaan. Aku berusaha menepis prasangka buruk yang ada dalam pikiranku dan berusaha berpikir jika Mas Hadi akan baik-baik saja. Segera aku menghampiri dokter itu. Bagaimana dengan keadaan suami saya, Dok? Kulihat dokter itu menggeleng. Maafkan kami sudah berusaha untuk menyelamatkan suami ibu. Namun sayang takdir berkata lain. Ujar sang dokter yang kala itu kabarnya seperti memberi tikaman tepat di jantungku. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kulihat ibu mertua terjatuh pingsan hingga beberapa perawat di sana memberi tindakan penanganan. Sementara aku yang masih mematung berusaha menepis kabar buruk itu. Berharap jika telingaku salah mendengar, berharap jika Mas Hadi masih sehat seperti tadi pagi. Aku berusaha untuk duduk, mengumpulkan semua ingatan serta kenyataan yang sedang kualami ini. Aku beberapa kali mencubit tanganku sendiri dan itu terasa sakit hingga menyadarkanku jika yang terjadi sekarang bukanlah sebuah mimpi. Saat itulah air mataku kembali menetes membasahi pipi. Kakiku berusaha untuk melangkah masuk menatap jasad suamiku tercinta yang kini tubuhnya sudah terlihat kaku saat beberapa perawat berusaha untuk membawanya ke ruang jenazah. Boleh aku melihat suamiku dulu?
Aku sedikit memohon agar para perawat itu mengizinkanku untuk menatap wajah suamiku. Beberapa perawat itu mundur dan memberiku jalan untuk mendekat. Kembali air mataku jatuh. Kali ini lebih dari sekedar menetes. Aku sudah meraung menangisi nasib suamiku. Mas, jangan pergi tinggalkan aku. Mas Hadi belum melihat Maryam lahir. Kenapa Mas sudah pergi? Ujarku sambil menggenggam tangannya. Namun tiba-tiba aku terdiam melihat jari manisnya terdapat cincin berbeda yang melingkar di jarinya. Kemana cincin pernikahan kami? Pertanyaan itu yang keluar dari benakku. Selama ini aku tidak pernah melihat Mas Hadi melepaskan cincin pernikahan kami, dan aku juga tidak pernah melihat cincin yang Mas Hadi kenakan saat ini. Pikiran dan hatiku berperang saat itu. Cincin siapa yang dikenakan Mas Hadi? Maaf, Bu. Kami harus segera membawa jenazah ini. Jika Ibu ingin melihat korban lainnya, Ibu bisa sekalian ikut kami ke ruang jenazah karena korban lainnya sudah meninggal di tempat. Ujar salah satu perawat itu yang kini langsung pergi mendorong berangkar menuju ruang jenazah. Aku terdiam mengernyit, air mata yang tadinya mengalir kini berhenti begitu saja. Korban lainnya? Siapa? Setahuku Mas Hadi pergi keluar kota seorang diri dan kecelakaan itu adalah kecelakaan tunggal. Lalu siapa korban yang meninggal itu? Aku berusaha memberanikan diri berjalan melewati beberapa lorong rumah sakit untuk bisa sampai ke ruang jenazah. Selama perjalanan aku terus berpikir ini dan itu, berpikir jika korban yang lain itu adalah orang yang tidak sengaja tertabrak oleh Mas Hadi saat kejadian atau para perawat itu yang salah memberi informasi padaku. Sesampainya di ruangan yang terlihat menakutkan itu, aku memberanikan diri untuk masuk karena beberapa perawat yang tadi masih ada di sana. Mana korban lain yang satu mobil dengan suami saya? Tanyaku sambil mendekat. Aku masih berusaha menepis jika itu hanya kesalahpahaman para perawat, namun nyatanya aku salah. Kenyataan yang begitu pahit kembali menghujam dadaku. Aku melihat seorang perempuan yang kini terbaring kaku di sebelah jenazah suamiku, dan yang membuat aku lebih terkejut adalah ketika melihat perempuan itu menggunakan baju batik yang sama persis dengan yang dikenakan Mas Hadi. Siapa perempuan ini? Kembali air mataku jatuh hingga pikiran dan hatiku kembali berperang. Siapa perempuan ini? Kenapa perempuan ini menggunakan batik yang sama dengan suamiku? Kenapa perempuan ini berada satu mobil dengan suamiku? Mas Hadi bilang kalau ia hanya membeli baju batik itu untuk dirinya saja. Ia tidak membeli kapelnya karena itu hanya dress seksi yang tidak mungkin aku pakai. Namun nyatanya kini kapel batik itu dikenakan seorang perempuan yang tidak ku kenal. Kembali aku dikejutkan oleh cincin yang dikenakan perempuan itu. Cincin yang sama seperti yang dikenakan Mas Hadi saat ini. Kenapa mereka memakai cincin yang sama? Ada hubungan apa antara mereka? Maaf Ibu, bisakah Ibu keluar dulu dari ruangan ini? Masih banyak tugas yang harus kami lakukan. Ujar salah satu petugas di sana. Aku hanya diam menuruti keluar dari ruangan itu dengan tatapanku yang kosong. Pikiranku saat ini sudah semerawut bagai benang kusut. Hatiku terus bertanya siapakah perempuan itu. Kenapa dia memakai baju yang sama dengan suamiku? Ainun! Kulihat ibu mertua berlari mendekatiku, mungkin ia sudah sadar dari pingsannya. Kembali ibu memelukku dengan diiringi isak tangis, sementara aku hanya diam mencoba untuk menepis pikiran negatif yang sedari tadi terus menyelimuti pikiranku. Ibu ingin melihat Hadi. Ujar ibu mertua sambil melangkah menuju ruang jenazah, namun aku langsung menggenggam tangannya hingga ia menghentikan langkahnya lalu menatapku. Bu, apa mungkin Mas Hadi mengkhianatiku? Pertanyaanku jelas membuat ibu terkejut dan sudah pasti membuat ibu heran dengan pertanyaanku barusan. Apa maksud dari pertanyaanmu itu, Ainun? Lagi-lagi aku meneteskan air mata tanpa banyak bicara hingga ibu mertua kembali mendekati. Ainun! Seketika aku langsung memeluk dengan isak tangis yang sepertinya tidak ingin berhenti dengan semua kejadian yang menimpa hari ini. Kejadian-kejadian yang kulihat hari ini benar-benar menusuk jantungku secara bertubi-tubi hingga dada ini terasa sesak dan sulit untuk bernafas. Bu, Mas Hadi tidak mungkin kan mengkhianatiku?
Kembali aku memberikan pertanyaan yang sama hingga ibu mertua menangkup kedua pipiku. Kenapa kau bertanya seperti itu, Ainun? Bu, dadaku sakit sekali. Ujarku sambil mengelus dada yang sedari tadi seolah banyak belati yang menikamnya. Jelaskan, Ainun. Apa ada yang kau sembunyikan dari ibu? Belum juga aku bercerita, tiba-tiba saja pandanganku terasa gelap serta tubuhku terasa begitu lemas dan akhirnya aku jatuh pingsan. Aku terbangun dari pingsanku. Rupanya aku sudah berada dalam sebuah ruangan. Aku melihat ibu mertua duduk di sebelahku sambil menatapku penuh iba. Matanya sudah berkaca-kaca. Perlahan ibu mertua menggenggam tanganku sambil terisak. Ainun, kau baik-baik saja? Pertanyaan ibu mengingatkanku pada sesosok perempuan yang mengenakan baju batik yang sama persis dengan suamiku. Bahkan perempuan itu berada satu mobil dengan suamiku kala kecelakaan itu terjadi. Tapi aku tidak ingin berprasangka buruk dulu, meskipun aku melihat mereka menggunakan cincin yang sama, sebelum ada bukti karena mungkin saja itu hanya sebuah kebetulan. Tapi aku juga tidak tahu harus minta penjelasan pada siapa. Mas Hadi serta perempuan itu kini telah meninggal. Ibu, kembali aku terisak mengingat jika suamiku telah pergi meninggalkanku selamanya dengan membawa sejuta pertanyaan tentang sesosok perempuan asing yang berbaju sama dengannya. Sejenak aku memikirkan bayi yang ada dalam kandunganku. Ibu mertua langsung memelukku. Isak tangisnya pun pecah. Aku dapat merasakan bagaimana perasaannya saat ini. Tidak jauh berbeda dengan yang aku rasakan. Mas Hadi adalah putra satu-satunya Bu Ayu. Jelas kini dia tidak memiliki siapapun kecuali aku dan calon bayi yang ada dalam perutku. Ibu sudah mengurus kepulangan Hadi. Ujar ibu. Aku hanya diam, namun air mata terus saja menetes. Sebenarnya aku ingin bertanya siapa perempuan yang meninggal satu mobil dengan Mas Hadi. Tapi rasanya ini bukanlah waktu yang tepat untuk kupertanyakan. Hari ini kami sedang berkabung atas kepergian Mas Hadi. Kenapa secepat ini Mas meninggalkanku di saat aku sedang mengandung buah cinta kita? Bahkan sebentar lagi anak kita akan lahir. Tidak maukah Mas menatapnya sebentar saja? Batinku. Saat aku dan ibu mertua hendak pulang dari rumah sakit untuk mengurus pemakaman Mas Hadi, tiba-tiba kami dikejutkan oleh seorang perempuan parubaya yang datang sambil menggendong bayi berusia 1 tahun. Entah kenapa perasaanku saat itu merasa tidak tenang hingga dengan refleksnya aku mengikuti ibu itu. Ainun, kau mau kemana? Tanya ibu mertua, tapi aku mengabaikannya hingga sampailah aku melihat ibu yang menggendong bayi itu masuk ke ruang jenazah lalu menangis meraung di sana. Aku terdiam saat melihat ibu itu menangisi perempuan yang meninggal bersama Mas Hadi. Siapakah ibu parubaya itu? Apakah dia keluarga dari perempuan itu? Dina, kenapa kau meninggalkan ibu? Kasihan putramu ini. Ujar ibu itu sambil memeluk jenazah yang dipanggilnya Dina. Siapakah Dina? Kenapa dia berada satu mobil dengan suamiku? Kenapa dia memakai baju yang sama dengan suamiku? Ada hubungan apa dia dengan Mas Hadi? Aku memberanikan diri mendekatinya hingga ibu itu terdiam sambil menatapku. Dia siapa, Bu? Tanyaku sambil menunjuk jenazah yang bernama Dina itu. Dia Dina putri saya. Kenapa putri ibu berada satu mobil dengan suamiku? Kenapa putri ibu mengenakan baju yang sama dengan suamiku? Pertanyaan keluar begitu saja hingga ibu itu menatapku lekat-lekat. Aku Yulia, Dina itu adalah istrinya Hadi, dan ini Raffi putra mereka. Dek, pernyataan Bu Yulia bagaikan belati yang menikam jantungku. Sakit tidak berdarah. Sungguh ini begitu sakit, namun aku tidak mau percaya begitu saja dengan pernyataan orang asing yang kini mengaku sebagai ibu mertua dari suamiku. Apalagi ia mengatakan jika bayi yang digendongnya itu adalah anaknya Mas Hadi. Ibu jangan bohong, Bu. Mas Hadi itu suami saya. Tidak mungkin dia menikah lagi, apalagi menikah tanpa izin dari keluarganya. Ujarku. Kau boleh tidak percaya pada saya, tapi saya punya banyak bukti kalau Hadi dan Dina itu sudah menikah. Mungkin pernikahan mereka diam-diam karena tidak mau membuatmu sakit hati.
Jangan fitnah putraku seperti itu, karena Hadi bukanlah lelaki yang suka menyakiti istrinya. Tiba-tiba ibu mertua datang menghampiri kami. Mungkin ibu mendengar semua pembicaraanku dengan Bu Yulia. Bu Yulia langsung menatap ibu mertua. Saya tidak memfitnah putra Anda. Hadi memang sudah menikahi Dina secara siri. Kalau ada waktu saya pasti akan memberikan semua bukti pada kalian. Sayangnya saat ini saya harus mengurus jenazah putri saya. Ujar Bu Yulia yang kini langsung pergi meninggalkan kami. Aku sudah menatap Ibu Ayu. Sungguh hari ini begitu banyak kejutan yang datang menghampiriku. Mas Hadi meninggal bersama istri keduanya. Sungguh benar-benar sangat menyakitkan. Dadaku serasa dihujani tikam en. Ayo Ainun kita pulang. Jangan dulu percaya pada ibu itu. Belum tentu juga dia benar. Ujar ibu mertua mencoba untuk menenangkanku. Aku hanya bisa mengangguk meskipun apa yang aku lihat dan apa yang aku dengar mengarah pada kebenaran ucapan Bu Yulia. Baju batik yang sama, kejadian kecelakaan yang sama, dan cincin yang sama, namun terus berusaha menepis semuanya. Bukan hanya karena ingin menjaga perasaanku sendiri, tapi juga berusaha untuk menjaga kondisi kandunganku ini. Aku tidak boleh stres. Acara pemakaman pun telah usai. Aku hanya bisa menangis menatap makam mendiang suamiku. Secepat inikah dia meninggalkanku. Kakek dan nenekku tidak bisa datang karena usia yang sudah lanjut membuat mereka tidak bisa bepergian jauh. Sebenarnya aku ingin pulang untuk sekedar memeluk mereka. Hatiku hancur saat ini. Ibu mertua sudah mengelus kepalaku, berusaha untuk menenangkanku meskipun aku tahu jika dirinya juga merasa kehilangan putra semata wayangnya. Ainun! Terdengar suara sahabatku datang. Dia adalah Hanin. Kami bersahabat sudah 4 tahun semenjak aku pindah ke kota kelahiran Mas Hadi. Hanin langsung memelukku, tentunya aku kembali terisak di pelukan sahabatku itu. Aku turut berduka cita Yanun. Semoga kau bisa sabar menghadapi semua ini. Ujar Hanin. Kami bertiga akhirnya pulang ke rumah. Hanin masih menemaniku. Ia tidak mungkin meninggalkanku dalam keadaan seperti ini. Sebenarnya aku ingin sekali bercerita tentang perempuan bernama Dina. Tapi sepertinya ini bukan waktu yang tepat dan masih berharap jika semua yang dikatakan oleh Ibu Yulia itu adalah bohong. Aku terus mengelus perutku, merasa kasihan jika anakku tidak sempat bertemu dan melihat ayahnya. Anakku akan terlahir menjadi anak yatim. Sungguh kasihan anakku ini. Tapi semua sudah takdir, hanya bisa sabar dan berusaha untuk ikhlas. Hanin menemuiku di kamar sambil membawa 1 piring nasi beserta lauk pauknya. Tak lupa juga dengan segelas air putih. Nun, kau makan dulu ya. Kata Bu Ayu semenjak kau pulang dari rumah sakit, kau belum makan. Aku tidak mau kau sampai sakit. Ingatlah kalau dalam perutmu itu ada bayi yang juga butuh asupan. Ujar Hanin mengingatkan. Kembali aku menangis. Hanin, anakku akan terlahir menjadi anak yatim. Hanin malah ikut menangis, kemudian ia langsung memelukku. Tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut di depan rumah hingga aku dan Hanin sudah saling lirik. Suara ribut apa ya di depan? Akhirnya aku dan Hanin keluar kamar untuk mencari tahu keributan apa yang terjadi. Mataku langsung menatap sosok Bu Yulia yang kini berdiri di depan pintu bersama ibu mertuaku. Mau apa Bu Yulia datang ke rumahku? Aku memberanikan diri mendekat meskipun aku tahu sudah pasti Bu Yulia datang untuk membahas hubungan putrinya dengan Mas Hadi. Sebaiknya ibu pergi dari sini, jangan pernah memfitnah putraku seperti ini. Saya yakin Hadi tidak mungkin berpoligami, apalagi tanpa sepengetahuan istrinya. Ujar ibu mertua. Hanin langsung mendekat lalu merangkulku. Mungkin ia juga kaget mendengarnya, tapi ia hanya bisa diam sambil mendengarkan. Saya tidak memfitnah putra Anda. Saya juga tidak tahu alasan apa yang dibuat Dina dan Hadi hingga merahasiakan hubungan mereka. Tapi pernikahan mereka bukanlah kebohongan karena saya sendiri yang menyaksikan pernikahan mereka. Bu Yulia kini memberikan beberapa bukti, termasuk bukti video pernikahan Mas Hadi dan Dina. Kembali air mataku jatuh.
Sungguh ini benar-benar sangat menyakitkan meskipun hanya melihat dari video pernikahan itu. Tapi rasa sakitnya begitu nyata aku rasakan. Kenapa Mas Hadi tega melakukan ini padaku? Apa sebenarnya salahku hingga suamiku tega menduakanku? Kali ini ibu mertua ikut menangis. Mungkin ia tidak menyangka jika putranya akan menikah lagi secara diam-diam. Mau tidak mau kalian harus percaya semua itu. Terlebih kalian juga harus percaya jika Raffi bayi yang pernah saya bawa ke rumah sakit itu adalah anaknya Hadi. Ujar Bu Yulia kembali. Kali ini aku sudah menggeleng, merasa tidak percaya jika Mas Hadi memiliki anak dari perempuan lain, bahkan ibu mertua sudah terduduk di lantai, merasa syok hingga tubuhnya lemas dan tidak bisa berkata-kata. Ibu jangan bohong ya, di sini tertulis jika Mas Hadi menikahi Dina setahun yang lalu. Sementara cucu ibu itu sudah berusia 1 tahun juga. Mungkin aku masih percaya jika Mas Hadi menikah siri dengan Dina, tapi aku tidak percaya jika Mas Hadi sampai berzina dengan perempuan lain. Ujarku. Apa maksudmu berkata jika Hadi dan Dina melakukan perbuatan zina? Kali ini terdengar jika Bu Yulia tidak terima dengan ucapanku. Tidak perlu aku jelaskan, sepertinya ibu sudah mengerti. Aku sangat mengenal suamiku. Dia tidak mungkin menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, apalagi sampai hamil di luar nikah. Ujarku. Terlihat Bu Yulia tersenyum sinis. Kau tidak perlu munafik seperti itu, Ainun. Harusnya kau introspeksi diri kenapa sampai suamimu itu menduakanmu dengan perempuan lain. Asal kau tahu saja Dina dan Hadi saling mencintai, meskipun memang awalnya saya kurang setuju dengan hubungan mereka karena Hadi sudah memiliki istri, tapi inilah yang namanya takdir. Sekarang percaya tidak percaya kalau kau kini telah dimadu. Bu Yulia pun pergi setelah menceritakan semuanya serta memberikan beberapa bukti pernikahan Mas Hadi dengan Dina. Seketika aku langsung berlari menuju kamar. Sungguh aku masih tidak percaya dengan semua yang terjadi saat ini. Kehilangan Mas Hadi membuatku sakit, apalagi ditambah kabarnya yang telah berpoligami tanpa sepengetahuanku. Aku tahu berpoligami itu diperbolehkan, tapi aku ini hanyalah perempuan biasa yang sudah pasti merasa sakit hati. Mas, apa salahku hingga kau berbuat ini padaku? Kini aku mengerti kenapa Mas Hadi dari pagi terus meminta maaf padaku. Rupanya dia mengakui kesalahannya karena telah berhasil menduakanku. Kembali Hanin menemuiku dan memelukku. Yang sabar ya Nun, mungkin ini adalah ujian untukmu. Semoga kau bisa menghadapi semua ini dengan ikhlas. Ujar Hanin. Hanin, sebenarnya apa kesalahanku hingga Mas Hadi tega menduakanku? Pertanyaanku ini membuat Hanin hanya bisa diam. Mungkin ia juga tidak tahu kenapa sampai suamiku itu tega menduakanku. Bab ketiga. Ainun Mahya. Malam ini aku hanya bisa diam melamun memikirkan tentang mendiang suamiku. Entah kenapa kepergiannya menorehkan sejuta luka dalam hatiku. Sungguh aku tidak tahu sanggup atau tidak untuk menghadapi semua ini. Mungkin inilah kecemburuan yang kemarin aku rasakan sejak Mas Hadi pergi untuk menghadiri pernikahan temannya. Rupanya Mas Hadi pergi dengan perempuan lain. Ainun Mahya namaku yang artinya mata yang bersinar. Namun nyatanya mataku kini terus saja meneteskan air mata. Entah masih bersinar atau tidak, aku sendiri tidak tahu. Sampai saat ini aku belum mendapatkan jawaban kenapa sampai suamiku itu tega menduakanku. Mungkinkah apa yang dikatakan Bu Yulia itu benar jika aku harus introspeksi diri? Apakah aku terlalu banyak kekurangan? Jika dilihat dari fisik, banyak orang yang mengatakan aku ini cantik, berkulit putih, bahkan Mas Hadi selalu mengatakan kalau aku adalah wanita yang lemah lembut, terlebih penampilanku yang selalu mengenakan gamis serta kerudung panjang sesuai keinginan suamiku. Tapi nyatanya semua itu tidak menjamin kesetiaan Mas Hadi. Sebenarnya masih tidak percaya dengan poligami yang dilakukan suamiku. Apalagi semua itu dilakukannya secara diam-diam. Aku tidak pernah kehilangan Mas Hadi satu malam pun. Dia selalu ada di sebelahku dan menemaniku sepanjang malam. Lalu bagaimana bisa dia memiliki istri kedua bahkan sudah memiliki seorang anak? Apakah aku terlalu naif atau aku hanya seorang yang munafik? Ceklik. Suara pintu kamarku terbuka.
Aku yakin itu adalah Hanin yang masih berada di rumahku. Ibu mertua juga sejak kedatangan Bu Yulia dia mengurung dirinya di kamar, mungkin masih syok atau merasa malu padaku. Jujur saja Mas Hadi adalah lelaki yang paling baik yang pernah aku kenal. Selain lemah lembut, dia juga tidak pernah berkata kasar apalagi sampai main tangan. Bagiku Mas Hadi adalah suami idaman dan aku merasa menjadi perempuan paling beruntung. Namun semua itu hancur seketika ketika aku mengetahui kebenaran tentang hubungannya dengan Dina. Hanin mendekatiku sambil membawa makan malam. Nun, makan dulu ya. Aku hanya bisa menggeleng. Sungguh rasa laparku telah hilang. Aku sudah merasa kenyang dengan keterkejutan di hari ini. Apa yang bisa aku bantu Nun untuk meringankan kesedihanmu ini? Sungguh aku ikut sedih atas apa yang telah menimpamu saat ini. Jujur saja aku hampir tidak percaya jika Hadi telah pergi meninggalkanmu untuk selamanya, terlebih dia berbuat itu padamu, bahkan dia sampai memiliki anak di luar nikah dengan perempuan itu. Apa kau tidak ingin menyelidikinya? Takutnya semua hanya sandiwara Bu Yulia. Ujar Hanin. Aku pun menggeleng. Tidak Hanin. Bagiku semuanya sudah jelas dan tidak perlu diselidiki lagi. Rekaman video pernikahannya sangat nyata dan itu bukanlah sebuah editan. Cincin yang dikenakan Mas Hadi sama dengan cincin yang dikenakan oleh Dina. Belum lagi baju batik yang sama. Padahal Mas Hadi tahu jika aku begitu menyukai baju batik itu. Sayangnya ia lebih memilih membelinya untuk Dina. Mengingat semua itu, kembali aku dilanda cemburu. Terlihat Hanin hanya diam sambil menunduk. Mungkin ia juga tidak bisa mengelak dengan semua bukti yang diberikan oleh Bu Yulia. Kini aku sudah memegang kedua pundaknya Hanin, menghadapkannya ke arahku. Kau tatap aku Hanin. Apa kau bisa melihat kekuranganku selama ini hingga Mas Hadi berpaling pada perempuan lain? Apa selama ini aku bukanlah istri yang baik untuknya hingga dia mencari perempuan lain di luar sana? Ataukah penampilanku ini begitu membosankan hingga Mas Hadi memilih perempuan seksi untuk menjadi madunya? Tanyaku sambil berkaca-kaca. Bagiku kau tidak punya kekurangan sedikit pun. Kau perempuan soleha yang pernah ku kenal. Hanya lelaki yang tidak bersyukur yang berani menyia-nyiakan perempuan sepertimu. Kita hanya bisa menduga-duga alasan apa yang membuat Hadi mengkhianatimu. Aku sudah menatap jendela kaca di kamarku, begitu juga dengan Hanin. Selama ini aku tidak pernah kehilangan Mas Hadi satu malam pun. Setiap hari dia selalu pulang ke rumah tanpa telat sedikit pun. Tiba-tiba kabar mengejutkan datang menghampiriku jika suamiku sudah 1 tahun memiliki istri kedua. Aku ingin menyangkal tuduhan Bu Yulia, tapi nyatanya dia punya bukti yang kuat meskipun mereka hanya nikah siri. Sebenarnya aku sudah ingin pergi dari rumah ini dan kembali pada keluargaku. Tapi sayangnya kehamilanku yang sudah menginjak bulan ke-8 ini membuatku sulit untuk bepergian jauh, apalagi kalau harus menyeberang pulau. Di saat-saat seperti ini, sungguh aku merindukan keluargaku. Tok, tok, tok. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu, dan saat aku menoleh rupanya ibu mertua yang kini sudah berdiri di ambang pintu. Boleh ibu masuk? Tanya Ibu Ayu. Seketika aku langsung mengangguk, kemudian Hanin izin pamit meninggalkan kamarku. Perlahan ibu mertua menghampiriku. Terlihat sekali matanya yang sembab. Sudah pasti ia juga terus menangis atas kepergian putranya. Belum lagi tentang pernikahan siri yang dilakukan putranya. Ainun. Ibu langsung memelukku. Terdengar isakan tangisnya tepat di telingaku hingga aku kembali ikut menangis. Maafkan Hadiah Nun. Ibu sendiri tidak pernah menyangka jika dia akan berbuat seperti itu padamu. Sungguh ibu merasa malu padamu Nun. Maafkan Hadiah Nun. Ibu berulang kali meminta maaf padaku sambil menggenggam jari jemariku. Aku tidak bisa menjawab apapun. Sungguh hatiku terlalu sakit. Tapi bukan berarti aku tidak bisa memaafkannya. Hanya saja aku tidak akan lupa dengan perbuatannya. Apalagi sampai memiliki anak di luar nikah. Bu, aku pikir Mariam itu adalah anak pertamanya Mas Hadi. Rupanya dia telah memiliki anak dari wanita lain. Ujarku sambil menunduk mengelus perutku. Ibu mertua sudah menangkap kedua pipiku. Dengarkan Ibu Nun, sungguh ibu tidak percaya jika Hadi memiliki anak di luar nikah. Ibu tahu betul bagaimana Hadi.
Dia tidak mungkin berzina dan ibu yakin jika Bu Yulia itu hanya berbohong tentang anak yang bernama Raffi itu yang katanya anaknya Hadi. Aku sendiri kurang percaya mengenai anak itu. Aku pun tahu betul bagaimana karakter Mas Hadi selama ini. Apalagi dia begitu soleh dan sangat menghargai seorang perempuan. Haruskah aku menyelidiki perempuan bernama Dina itu? Sepertinya aku butuh bantuan Mas Angga sahabatnya Mas Hadi. Apalagi mereka bekerja di tempat yang sama, sudah pasti Mas Angga tahu tentang hubungan Mas Hadi dengan Dina. Nun, maukah kau membantu ibu untuk menyelidiki semua ini? Ibu tidak yakin jika Hadi melakukan perbuatan haram dengan perempuan itu hingga melahirkan seorang anak. Ibu tahu betul bagaimana Hadi. Dia tidak akan menyentuh sesuatu yang bukan miliknya. Ujar ibu mertua. Aku hanya bisa diam sambil menunduk. Aku tahu Mas Hadi tidak mungkin berbuat zina. Tapi pada kenyataannya Mas Hadi telah menikahi perempuan itu dan itu membuatku sakit hati. Apa menurut ibu Mas Hadi hanya dijebak? Mungkin saja. Banyak sekali manusia zaman sekarang yang akan melakukan apapun untuk mendapatkan keinginannya itu. Mendengar ucapan ibu mertua, sempat aku berpikir jika Mas Hadi dijebak oleh Dina hingga terpaksa ia menikahi perempuan itu. Tapi kenapa Mas Hadi tidak mau bercerita padaku jika memang prasangkaku itu benar? Setelah kepergian ibu mertua dari kamarku, aku langsung bergegas mencari petunjuk. Siapa tahu ada bukti yang lain di kamarku ini. Segera aku membuka semua barang miliknya Mas Hadi di kamar. Aku harus menemukan petunjuk yang kuat hingga aku bisa memastikan siapa yang benar di sini. Aku tidak akan terus berprasangka buruk terhadap mendiang suamiku. Tapi jika semua itu benar, sungguh aku kecewa padanya. Ketika aku cari-cari, tapi tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Tidak ada tanda-tanda Mas Hadi berselingkuh dariku. Sungguh ini membuatku merasa bingung sendiri, meskipun rekaman video pernikahannya bukanlah rekayasa. Tapi kalau sebelum aku mendapatkan penjelasan langsung dari suamiku sendiri, rasanya aku kurang percaya. Di sini aku bukannya tidak percaya tentang pernikahan siri suamiku dengan Dina. Yang aku tidak percaya itu adalah anak hasil zina dari suamiku, karena usia anak itu jauh lebih tua dari usia pernikahannya. Perlukah aku menyuruh anak itu untuk tes DNA? Tiba-tiba aku tidak sengaja menjatuhkan sebuah kotak di lemarinya Mas Hadi. Aku melihat cincin terjatuh dari sana. Seketika aku langsung mengambil cincin itu. Mataku langsung berkaca-kaca melihat cincin pernikahan Mas Hadi. Aku masih ingat kata Mas Hadi, cincin pernikahan ini jangan sampai dilepas dari jariku, begitu juga dengan jarinya. Namun tadi pagi di rumah sakit aku pertama kalinya Mas Hadi tidak memakai cincin pernikahan kami dan malah memakai cincin pernikahannya dengan Dina, dan yang lebih sakit hatinya lagi, Mas Hadi lebih memilih pergi bersama Dina melainkan pergi bersamaku. Apa mungkin aku harus introspeksi diri seperti yang dikatakan Bu Yulia? Apakah aku banyak kekurangan namun aku tidak sadar akan hal itu? Bab keempat. Ainun Mahya. Pukul jam 2:15 aku terbangun dari tidurku. Aku bermimpi Mas Hadi meminta maaf padaku tentang kesalahannya itu. Di mimpiku juga dia mengakui jika dia telah memiliki perempuan lain selain diriku, yaitu Dina. Meskipun hanya mimpi, rasanya itu seperti nyata saat Mas Hadi memohon meminta maaf padaku atas kesalahannya itu. Kali ini aku kembali menangis dan merasa tidak percaya diri jika diriku bukanlah perempuan terbaik hingga terpaksa harus diduakan. Pagi-pagi sekali aku pergi tanpa pamit pada ibu mertua. Aku pergi ke makamnya Mas Hadi. Kubacakan doa serta kucurahkan semua unek-unek dalam hatiku. Sebenarnya ingin memaki-maki, tapi apalah aku tidak berani berbuat seperti itu. Mas, sebenarnya apa kekurangan diriku hingga kau sampai tega menghadirkan wanita lain dalam rumah tangga kita? Apa aku kurang cantik hingga kau mencari perempuan lain yang menurutmu itu sempurna? Apa penampilanku kurang menarik hingga kau mencari perempuan lain yang berpenampilan seksi? Bukankah kau sendiri yang menyuruhku untuk menjadi muslimah yang baik? Aku ingin tahu alasan apa hingga sampai kau mendua biar aku bisa berkaca dan berintrospeksi diri. Ujarku sambil mengelus nisan bernamakan Hadi Maulana. Ainun! Aku mendengar seseorang memanggilku saat aku mengedarkan pandangan. Rupanya Hanin yang memanggilku. Hanin sedikit berlari mendekatiku.
Mungkin sahabatku itu merasa khawatir dengan kondisiku saat ini, apalagi aku pergi tanpa pamit. Hanin! Hanin nampak ngos-ngosan saat mendekatiku. Mungkin ia terburu-buru mencariku karena memang aku tidak izin pergi keluar. Nun, kenapa kau tidak bilang kalau kau pergi kemari? Ibu mertuamu sudah mencarimu kemana-mana. Dia khawatir karena kau pergi tanpa pamit. Ujar Hanin. Aku terdiam sambil menunduk. Maafkan aku. Ayo Nun, sekarang juga kita pulang. Kasihan Bu Ayu. Dia sangat mengkhawatirkanmu. Kau juga butuh istirahat. Kumohon jangan pergi kemana-mana dulu. Apalagi sendirian. Ingatlah kalau sekarang kau sedang hamil tua. Jangan sampai kau kecapean. Kasihan bayi yang sedang kau kandung. Hanin mencoba memperingatkanku. Aku tahu saat ini aku sedang merasa egois hingga aku lupa dengan kesehatanku sendiri, apalagi tentang kesehatan calon bayiku. Hanin mengajakku untuk pulang karena ibu mertuaku sedang menunggu di rumah. Tapi kali ini aku menggeleng, menolak untuk pulang dulu sebelum aku mendapatkan informasi yang jelas tentang almarhum suamiku. Hanin, temani aku ya. Kemana? Menemui Mas Angga, temannya Mas Hadi. Sepertinya aku butuh bantuan penjelasan darinya biar aku bisa tenang untuk melepaskan Mas Hadi. Ujarku. Terlihat Hanin mengernyitkan keningnya. Kau butuh kejelasan apa lagi, Nun? Bukankah semuanya sudah jelas jika suamimu itu memiliki perempuan lain? Mau mengelak sejauh apapun tetap saja kau telah diduakan. Yang perlu kau lakukan cuma dua, sabar dan ikhlas. Sekarang juga kita pulang. Kau butuh istirahat, butuh menenangkan hati dan pikiranmu. Sekarang kau sedang hamil dan kau tidak boleh mengalami yang namanya stres. Jangan terus memikirkan tentang pernikahan kedua suamimu. Yang perlu kau lakukan adalah fokus pada kehamilanmu. Aku sudah menggenggam tangannya Hanin, berharap ia akan mengerti posisiku saat ini. Aku mohon Hanin, kali ini saja temani aku menemui Mas Angga. Aku janji apapun hasilnya nanti aku akan berusaha untuk ikhlas. Aku memohon hingga Hanin terpaksa mengangguk. Akhirnya kami berdua pergi ke tempat kerjanya Mas Hadi, tentunya untuk menemui Mas Angga sahabatnya. Namun sebelum itu Hanin sudah menghubungi ibu mertua jika aku dalam keadaan baik-baik saja. Aku menaiki taksi bersama Hanin hingga sampailah kami di tempat kerjanya Mas Hadi. Kebetulan rekan-rekan kerjanya Mas Hadi sedang berkumpul di parkiran. Aku dan Hanin langsung menghampiri mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka semua terdiam saat melihatku datang ke sana, terutama Mas Angga. Ya, aku tahu mereka sedang menatapku penuh iba atas meninggalnya suamiku itu. Mas Angga menghampiriku. Ainun, ada apa kau datang kemari? Tanya Mas Angga. Mas Angga, maaf jika aku mengganggu waktunya. Apakah boleh kita bicara sebentar? Mas Angga sempat melirik rekan-rekannya hingga kemudian ia mengangguk. Akhirnya kami bicara berdua karena Hanin menunggu kami sedikit jauh. Mungkin karena ingin memberi kami kesempatan untuk saling bicara. Sebelumnya semua teman-teman Mas Hadi sempat mengucapkan belasungkawa padaku. Katakan Ainun, kau ingin bicara apa padaku hingga kau jauh-jauh datang kemari? Mas Angga pasti tahu tentang kecelakaan Mas Hadi yang bersama seorang perempuan bernama Dina. Kalau aku boleh tahu, siapa perempuan itu, Mas? Apakah benar dia adalah istri keduanya Mas Hadi? Aku yakin jika Mas Angga pasti tahu tentang hal itu. Ujarku. Kulihat Mas Angga terdiam, kemudian menunduk hingga membuatku semakin yakin jika dia menyembunyikan sesuatu dariku tentang perempuan itu. Mas, aku mohon tolong ceritakan siapa perempuan itu. Nun, sebaiknya kau pulang saja. Bukan waktunya kau tahu semuanya sekarang. Kau butuh istirahat. Kau butuh pikiran yang tenang. Aku tidak mau sampai kau mengalami sesuatu yang tidak diinginkan setelah mendengar semuanya. Aku juga tidak mau terjadi apa-apa dengan kehamilanmu ini. Nanti saja jika ada waktu kita bisa bicara lagi. Mas Angga menolak untuk bercerita. Aku tidak yakin dengan alasannya itu untuk menjaga kondisiku yang sedang hamil. Aku yakin Mas Angga menolak bercerita karena ingin menutupi semuanya. Mas, aku mohon jangan tutupi semuanya dariku. Apapun yang terjadi pasti aku terima. Tolong jangan tutupi semuanya dariku.
Aku terus memohon agar Mas Angga mau bercerita tentang hubungan Mas Hadi dengan Dina. Kulihat Mas Angga terdiam pasrah. Baiklah, akan aku ceritakan apa yang aku tahu saja, tapi sebelumnya kau harus berlapang dada. Aku sudah mengangguk. Sebelum pergi menemui Mas Angga, aku sudah meyakinkan diri apapun yang terjadi, aku akan berusaha untuk ikhlas. Cerita saja, Mas. Insya Allah aku pasti akan baik-baik saja. Ujarku mencoba meyakinkan agar Mas Angga tidak ragu. Dengarkan aku, Ainun. Aku memang sudah lama bersahabat dengan Hadi, tapi aku tidak tahu tentang rahasia pribadinya. Hanya saja memang dia pernah bercerita jika dia memiliki wanita lain selain dirimu. Aku memang pernah dikenalkan dengan Dina, tapi aku tidak tahu persis kapan mereka melakukan nikah siri. Hadi memperkenalkan Dina sebagai istri keduanya. Alasan kenapa sampai dia berpoligami aku sendiri tidak tahu. Mungkin kau pasti bertanya-tanya kapan Hadi menemui perempuan itu karena setiap hari sudah pasti suamimu pulang ke rumah. Ujar Mas Angga. Mataku sudah berkaca-kaca, sedih, sakit, kecewa sudah pasti hadir secara bersamaan. Setegak itu Mas Hadi menduakan aku padahal selama ini aku selalu berusaha untuk menjadi istri terbaik untuknya. Aku rela meninggalkan keluargaku hanya untuk mengabdi padanya. Namun nyatanya aku bukanlah pilihan satu-satunya. Masih ada perempuan bernama Dina yang jadi pilihan suamiku. Apa Mas Angga tahu tentang anak yang bernama Raffi? Katanya itu anaknya Mas Hadi dengan Dina. Apakah itu benar, Mas? Soal anak yang bernama Raffi itu, aku tidak tahu, Nun, dan sebaiknya kau tidak perlu mencari taunya, karena itu akan menyakiti dirimu sendiri. Ujar Mas Angga. Aku tahu itu, Mas, tapi aku hanya merasa penasaran saja. Terlebih ibu mertua menyuruhku untuk menyelidiki anak itu. Takutnya dari pihak keluarganya Dina menuntut sesuatu. Ujarku. Kau tidak perlu khawatir, Nun. Mereka hanya nikah siri. Lagi pula jika benar anak itu anaknya Hadi. Sudah jelas anak itu tidak akan memiliki nasab ayahnya karena dia terlahir lebih dulu sebelum adanya pernikahan. Kau tidak perlu khawatir keluarganya Dina akan menuntut sesuatu padamu dan juga pada ibu mertuamu dan sebaiknya kau pulanglah sekarang. Kau butuh istirahat, Nun. Jangan terlalu banyak pikiran. Kasihan bayi yang ada dalam perutmu itu. Apa yang dikatakan Mas Angga memang benar jika anak itu tidak memiliki nasab Mas Hadi. Tapi manusia zaman sekarang sudah pasti akan melakukan apapun untuk mendapatkan keinginannya. Entah kenapa aku menaruh curiga pada Bu Yulia, apalagi ibu mertuaku itu tidak memiliki anak selain Mas Hadi karena sudah pasti harta warisannya akan jatuh pada cucunya. Aku memang tidak pernah memikirkan harta yang ditinggalkan suamiku. Tapi aku ingin membersihkan nama baiknya saja jika dia tidak mungkin melakukan zina dengan perempuan bernama Dina hingga melahirkan seorang anak. Aku tahu aku kecewa pada Mas Hadi, tapi bagaimanapun juga dia adalah suamiku, yang tidak pernah berlaku kasar apalagi brutal, suami yang pernah membahagiakanku meskipun akhirnya membuatku kecewa. Setelah mengobrol dengan Mas Angga, aku pun pamit pulang karena Mas Angga juga harus bekerja. Aku dan Hanin kembali menaiki taksi, namun kali ini aku meminta turun sebelum sampai. Kenapa turun di sini, Nun? Tanya Hanin. Aku ingin menenangkan pikiranku sebentar. Kepalaku terasa berat sekali. Ujarku beralasan. Kini kami sudah berdiri di tepi pantai yang tidak begitu ramai pengunjung. Sedari tadi Hanin terus memperhatikanku, aku tahu dia sedang merasa cemas padaku. Apa kau baik-baik saja, Nun? Entahlah, aku sendiri tidak tahu apakah aku baik-baik saja atau tidak. Semua serba mendadak. Kepergian Mas Hadi saja sudah membuatku sakit. Ditambah hubungannya dengan Dina itu membuatku tambah sakit. Ujarku sambil menatap deburan ombak. Berteriaklah, Nun. Keluarkan semua unek-unekmu. Siapa tahu itu akan membuatmu sedikit lebih baik. Hanin sudah memberiku saran. Tanpa berpikir apapun lagi aku langsung berteriak semampuku. Berharap semua masalahku akan hilang bersama deburan ombak. Mas Hadi, kenapa kau secepat itu meninggalkanku? Setega itu menduakanku dengan perempuan lain. Kurang apa sebenarnya aku di matamu? Suara teriakanku beriringan dengan suara deburan ombak hingga akhirnya menyisakan tangisan yang tiba-tiba keluar dari mataku. Hanin sudah memelukku.
Ikhlaskan, Nun. Mungkin ini yang terbaik untuk hidupmu. Yakinlah jika suatu saat kau akan mendapatkan lelaki yang jauh lebih baik dari Hadi. Aku tidak yakin bisa membuka hatiku ini untuk lelaki lain setelah apa yang telah dilakukan suamiku itu. Bab kelima. Ainun Mahya. Pagi-pagi sekali aku melihat ibu mertua sedang bicara dengan orang yang tidak dikenal di depan rumah. Karena penasaran akhirnya aku menghampirinya. Namun orang asing itu telah pergi. Siapa itu, Bu? Tanyaku. Ibu memperlihatkan beberapa barang milik Mas Hadi. Itu orang yang mengantarkan barang-barang Hadi saat terjadinya kecelakaan. Ujar ibu sambil memberikan barang-barang itu padaku. Aku hanya diam saat menerimanya, apalagi ibu terlihat berkaca-kaca menahan tangis. Mungkin kembali teringat dengan kepergian putranya. Kau simpan saja, Nun. Ibu pun pergi begitu saja meninggalkanku. Kutatap lagi barang-barang milik Mas Hadi itu. Ada HP, dompet, dan beberapa barang pribadi termasuk buku pribadinya Mas Hadi. Aku kembali ke kamar lalu menaruh barang-barang itu ke dalam laci. Tak ingin menatapnya karena sudah pasti aku akan kembali menangis mengingat kepergian suamiku itu. Kini aku sudah duduk di ujung tempat tidur, mengatur nafas, menghirup lalu menghembuskannya. Namun tiba-tiba rasa penasaran hadir menghampiri. Mataku sudah menatap laci yang barusan ku taruh barang-barang milik mendiang suamiku. Kembali aku membuka laci itu, perlahan kuambil HP milik Mas Hadi. Selama ini aku tidak pernah membuka HP milik suamiku. Tak pernah mencurigai apapun karena aku sangat mempercayainya. Karena penasaran akhirnya aku membuka HP itu. Sayangnya HP-nya terkunci hingga aku mulai berpikir apa kata sandi HP itu. Aku sudah beberapa kali memasukkan kata sandi yang aku tebak sendiri. Sayangnya belum berhasil hingga tiba-tiba aku teringat dengan tanggal pernikahan kami dulu. Alhamdulillah. HP itu terbuka. Nampak senyum di bibirku mengembang saat aku menatap layar ponsel milik Mas Hadi adalah fotoku sendiri. Jika saja layar ponsel itu fotonya Dina, sudah pasti saat itu juga aku banting HP-nya karena cemburu. Kali ini aku mencoba membuka galeri di HP itu yang kali ini tidak ada senyuman lagi dari bibirku, melainkan rasa cemburu yang tiba-tiba membakar hatiku. Dina! Rupanya dalam galeri itu bukan hanya ada foto-fotoku, tapi juga banyak foto-fotonya Dina. Bodohnya selama 1 tahun ini, aku sampai tidak tahu jika di ponsel suamiku banyak foto perempuan lain. Rupanya bukan hanya sekedar foto, aku juga bisa membaca cat mesra antara Mas Hadi dengan Dina. Sungguh hatiku terasa terbakar api. Karena merasa sakit hati, aku matikan HP itu, lalu kumasukkan kembali ke laci. Tak perlu dijelaskan apa-apa lagi saat melihat foto Dina di HP-nya Mas Hadi. Sudah pasti Mas Hadi sangat mencintainya hingga tiba-tiba sebuah pertanyaan muncul di benakku. Apa selama ini Mas Hadi mencintaiku? Pertanyaan itu selalu terngiang-ngiang di benakku.